innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulum mir rizqih wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samaa'i ayyah sifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i ayyursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatun si'at wajuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum an in ahlakaniyallahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya
akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sungguh, sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun, kalau kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan, mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, akan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?
Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fahmi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan Saudara Salma Safina yang sudah membacakan sari tilawah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, terutama bagi yang ikut membacakannya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah ceramah dan doa pada pesantren kilat hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Putra Primadani. Kepada Bapak Ade, kami persilahkan. Kepada seluruh siswa-siswi diharapkan mencatat isi ceramah. Baik. Banyak terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Sebelum saya memulai ceramah agama, dipersilakan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 untuk mempersiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat poin-poin penting isi ceramah agama pada pagi hari ini. Sekali lagi, sebelum saya memulai ceramah agama, dipersilakan kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 untuk mempersiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat poin-poin penting isi ceramah agama pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidal ayyam wasyuhur wa dha'afa fihi al-hasanat wal uzur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asullah asyarahum bil ihsan illa yaumil bas wan nusur. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 40 Jakarta, Ibu Desli Wahyuni MPD. Yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha SMKN 40 Jakarta, Bapak Mulyadi SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMKN 40 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Kakomli SMKN 40 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha, siswa-siswi kelas 10 SMKN 40 Jakarta yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di dalam jaringan Zoom yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman,
seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang indah dan didambakan itu telah menghampiri kita. Apapun kondisi kita hari ini, di tengah wabah virus corona yang membuat seluruh dunia berduka, maka tibalah hari-hari istimewa di mata Sang Khalik, menjadi kabar gembira bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya. Bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan orang-orang yang beriman. Bulan dilipat gandakan pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya. Dan masih banyak lagi nama-nama yang indah untuknya yang belum disebutkan. Sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa Ramadan. Pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Tangan-tangan setan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, maka benar-benar telah dijauhkan. Hadis riwayat Nasyai. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga harus melaksanakan ibadah di rumah saja. Tidak ada tarawih yang jamaahnya memenuhi masjid dan musola, hanya dibataskan 50% dari kapasitas. Tidak ada kegiatan berbuka puasa bersama. Safari Ramadan pun ditiadakan. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi COVID ini. Di antaranya, yang pertama, berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kita bisa menyambutnya dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah, seperti ibadah puasa, sholat dan zikir. Ramadan juga merupakan saat yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah virus corona diangkat. Kita bersyukur kepada Allah dan sudah sepatutnya memujinya atas dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Azkar, ketahuilah dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atau memuji Allah sesuai dengan apa yang telah diberkahinya. Yang kedua, bergembira dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Telah ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa beliau dahulu memberi berita gembira pada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bertekad membuat program agar memperoleh kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Di antaranya program akhirat adalah program yang menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah. Seharusnya kita seorang muslim membuat rencana-rencana amal yang akan dikerjakan pada siang dan malam Ramadan.
bertekad dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan, serta menyusun waktunya, membuat jadwal untuk beramal soleh. Jika perlu, buat rencana tertulis dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dimudahkan kita dalam melaksanakannya. Amin. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan. Wajib atas seorang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu. Dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Di antara kewajiban itu adalah puasa di bulan Ramadan. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim belajar untuk mengetahui perkara-perkara puasa serta hukum-hukumnya sebelum ia melaksanakannya, agar puasanya sah dan diterima Allah Ta'ala. Meski hari ini kita terhalang untuk mendatangi majelis-majelis pengajian, namun insya Allah masih ada jalan. Banyak buku-buku kajian tentang Ramadan, ceramah guru-guru kita pun sudah banyak yang bisa disaksikan secara online. Walau tetap berharap agar pada masanya setelah wabah mereda, kita bisa kembali memenuhi majelis-majelis ilmu. Yang kelima, mempersiapkan diri dengan baik untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Berdakwah tidaklah hanya menyampaikan ceramah, tapi juga turut mensukseskan aktivitas-aktivitas dakwah guru-guru kita. Anak-anak muda, milenial yang biasanya menghiasi YouTube, Facebook, Instagram, perlu kita manfaatkan sebagai sarana dakwah. Jadikanlah kemampuan tersebut sebagai sarana dakwah. Jadilah tim sukses dakwah. Mulailah meraih amal jariah di bulan mulia ini, yakni di bulan Ramadan. Yang keenam, bertekad meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan. Selain bertekad meninggalkan dosa-dosa dan kejelekan, kita harus bertaubat dengan sungguh-sungguh dari seluruh dosa kita, berhenti melakukannya serta tidak mengulanginya lagi. Mungkin saja wabah ini menjadi teguran dan ujian. Apakah Ramadan yang telah lalu sudah benar-benar dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sambut Ramadan dengan membuka lembaran putih yang baru, yang akan diisi dengan taubat sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, taat pada perintah Rasulullah SAW, serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang ketujuh, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada saudara, kepada istri atau suami, serta anak-anak. Berbuat baik kepada masyarakat sekitar agar menjadi hamba yang soleh serta bermanfaat. Tentunya dengan tetap memperhatikan himbauan pemerintah untuk melakukan menjaga jarak, menggunakan masker jika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan tidak mudik ke kampung halaman. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah 10 hari pertama yang merupakan fase rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase 10 hari kedua dinamakan fase maghfirah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fase 10 hari ketiga adalah fase itqum minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Fase 10 terakhir menjadi sangat istimewa dan selalu menjadi malam-malam favorit Rasulullah SAW. Beliau sudah memberikan contoh bagaimana memaksimalkan hari spesial 10 malam terakhir di Ramadan. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, 3 amalan utama yang mesti dilakukan pada 10 akhir Ramadan adalah: yang pertama, memperbanyak sedekah, mencukupi kebutuhan keluarga, dan berbuat baik kepada kerabat serta tetangga. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi menjelaskan membaca Al-Quran di akhir malam lebih baik ketimbang awal malam. Dan membaca Al-Quran yang paling baik di siang hari adalah setelah sholat subuh. Ketiga, memperbanyak iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini tidak menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ibadah iktikaf. Menurut pandangan sebagian ulama mazhab Syafi'i, diperbolehkan iktikaf di ruangan dalam rumah yang dikhususkan untuk sholat. Hal ini disepadankan dengan prinsip jika sholat sunnah saja yang paling utama dilakukan di rumah, maka iktikaf di rumah semestinya bisa dilakukan. Sementara iktikaf memiliki manfaat bukan hanya untuk kesehatan rohani.
Itikaf juga memiliki manfaat jasmani, di antaranya mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan mampu membangkitkan kekuatan baru. Itikaf juga mampu menghidupkan kembali hati, mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Yang menjadikan lebih mulianya 10 malam terakhir Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Apa saja ibadah yang dilakukan pada malam tersebut? Perlu diketahui bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dari waktu malam dimulai yaitu tenggelamnya matahari hingga terbit fajar subuh. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Biasanya jika ingin meraihnya, Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil. Oleh karenanya itikaf di setiap 10 malam akhir di bulan Ramadan menjadi cara meraih malam mulia. Memaknai kata Qadar pada Lailatul Qadar dengan 3 makna, yakni pertama bermakna penetapan atau pengaturan, kedua berarti kemuliaan, ketiga berarti sempit. Dimaknai sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Pada malam ini juga Allah menurunkan Al-Quran, menakdirkan segala urusan, hukum, rezeki, dan ajal untuk jangka selama setahun. Malam Lailatul Qadar juga ditandai dengan situasi langit bersih, udara tidak dingin atau panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, binatang tidak nampak, dan pada siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan apa saja yang dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Hadis Tirmizi nomor 3513. Yang keempat adalah memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Yang kelima memperbanyak zikir dan perbuatan baik lainnya. Semoga kita dimudahkan meraih keutamaan Lailatul Qadar yang ibadah di dalamnya dapat dilipat gandakan hingga 1000 bulan ibadah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin berpantun, jika punya wajah ayu jangan dulu berbangga, banyak harta juga tidak berarti. Tak terasa waktu berakhir telah tiba, sebelum selesai baiknya berdoa bersama setulus hati. Marilah sejenak kita berdoa bersama-sama, menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Sekali lagi, marilah siswa-siswi kelas 10, Bapak dan Ibu guru yang bergabung di dalam jaringan Zoom, sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar, walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kita berkumpul di dalam jaringan ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal syihad wa abwabal salamah birahmatika ya arhaman rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kekuatan dan pintu rezeki, pintu kesehatan serta pintu keselamatan. Karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal azazi wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami selesai dari kegiatan pesantren kilat ini, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan, semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan bila banyak kekurangannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Putra Primadani yang sudah memberikan ceramah. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah berkenan hadir dan menyimak rangkaian acara ini. Untuk menutup acara, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara sudah kita lewati hingga tibalah di penghujung acara. Saya Rizkia Purwati dan teman saya Siti Aisyah selaku pembawa acara dalam acara pesantren kilat ini. Jika terdapat salah kata maupun sikap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.